Indonesia memasuki pemberlakuan new normal, warga Tegal, Jawa Tengah yang beraktivitas di area alun-alun mengabaikan protokol kesehatan. Sementara di Buleleng, Bali, warga yang diketahui tidak menggunakan masker diberikan imbauan oleh pecalang agar tidak mengabaikan protokol kesehatan. Sehari pasca penerapan new normal di Tegal, Jawa Tengah masih banyak warga yang mengabaikan protokol kesehatan. Di alun-alun Tegal, sejumlah warga yang berolahraga minggu pagi masih banyak yang tidak menggunakan masker. Warga yang tidak menggunakan masker terjaring razia Satpol PP Kota Tegal. Warga yang tidak menggunakan masker diminta untuk segera pulang. Sejumlah pelajar yang terjaring razia karena beralasan lupa memakai masker disanksi menyanyikan lagu nasional. Sebagian warga lainnya yang tidak mengenakan masker disanksi push up. Nggak pakai masker tadi. Ya, gugup sih. Pertama kan udah janjian. Niatnya mau pagi-pagi mau ke sini, mau langsung lari. Tapi udah tahu ya aturan pakai masker. Sudah. Ya? Terus tadi Menurut Wakil Wali Kota Tegal, kesadaran masyarakat untuk mencegah penyebaran virus corona tidak cukup, sehingga perlu dilakukan pengawasan dengan cara humanis. Beberapa memang bukan orang asli Kota Tegal yang tidak memakai masker. Mungkin mereka menganggap kita sudah zona hijau, terus mereka dengan bebas bisa seperti itu. Tapi tadi saya langsung arahkan untuk dimanapun, siapapun yang masuk ke Kota Tegal, wajib hukumnya. Di Buleleng, Bali, pecalang menjadi garda terdepan untuk mendisiplinkan warga dalam menggunakan masker. Jika ditemukan warga yang tidak menggunakan masker, pecalang akan memberikan masker untuk langsung digunakan. Pihak desa adat juga menggunakan pengeras suara untuk berkeliling wilayah desa adat, memberikan imbauan kepada warga untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Dan juga selalu kita mengharapkan kepada masyarakat atau kramu selalu cuci tangan. Mudah-mudahan dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah yaitu new normal bisa berjalan dengan baik dan cepat dilakukan dengan catatan Kramu Desa Adat Buleleng khususnya supaya betul-betul taat terhadap protap. Sosialisasi protokol kesehatan oleh pecalang terus dilakukan pada warga untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Tim Liputan iNews melaporkan. Antrean warga tanpa jaga jarak terjadi saat penyaluran bantuan langsung tunai di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Warga tidak menghiraukan arahan dari petugas untuk jaga jarak. Ratusan warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah berkerumun mengantre untuk mendapatkan bantuan langsung tunai. Meski penyaluran digelar di luar ruangan, ironisnya sebagian warga yang hadir tetap mengabaikan protokol jaga jarak. Petugas yang berupaya mengatur pun tidak dihiraukan warga. memang kewalahan karena penumpukan sudah makin meningkat sementara petugas ada berapa orang lah. Bantuan langsung tunai ini diberikan untuk 20.000 lebih kepala keluarga kurang mampu yang terdampak pandemi COVID-19 di wilayah Kota Palangkaraya. Masing-masing penerima mendapat bantuan sebesar Rp500.000. Pemerintah berharap bantuan ini tepat sasaran dan dapat tersalurkan dengan mengutamakan protokol kesehatan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Gue ya. Fase kenormalan baru akan diterapkan di sejumlah wilayah mulai 1 Juni. Sejumlah daerah di Jawa Barat dan Jawa Tengah mengaku siap untuk menerapkan fase new normal. Pemerintah akan menerapkan new normal di tengah pandemi COVID-19 pada 1 Juni besok. Fase kenormalan baru ini diharapkan kembali menggerakkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Penerapan fase new normal mengacu pada beberapa syarat yang telah ditentukan, termasuk protokol kesehatan yang ketat. Berdasarkan ketentuan WHO, penerapan new normal bisa dilakukan ketika suatu negara atau daerah berhasil mengendalikan angka penyebaran COVID-19. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menyebut sejumlah daerah sudah siap menjalankan skenario new normal. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan 15 kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat akan menerapkan new normal mulai 1 Juni besok. Penetapan ini mengacu pada hasil kajian ilmiah diantaranya laju ODP, pasien dalam pengawasan, kesembuhan, tingkat kematian, reproduksi COVID-19 hingga resiko geografis. New normal akan diterapkan secara bertahap, dimulai dengan dibukanya tempat ibadah di zona biru.
Kapasitas tempat ibadah pun hanya diperbolehkan 50% saja dengan protokol kesehatan ketat. Tahap kedua adalah pembukaan industri dan perkantoran yang dinilai memiliki risiko kecil namun berdampak besar. Selain sejumlah wilayah di Jawa Barat, Pemkot Tegal, Jawa Tengah telah memutuskan untuk tidak memperpanjang pembatasan sosial berskala besar dan akan menerapkan fase kenormalan baru mulai 1 Juni besok. Penerapan fase kenormalan baru ini diatur oleh peraturan wali kota dengan sejumlah sanksi bagi pelanggar yang tidak menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Pada masa penerapan fase kenormalan baru ini, diharapkan masyarakat memiliki kesadaran tinggi dalam menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan sudah bergabung bersama kami Wali Kota Tegal, Dedion Supriyono, serta Ketua Satgas Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan COVID-19, Idi Zubairi Zurban. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, salam sehat bagi kita semua. Ya, saya ke Pak Wali Kota terlebih dahulu. Pak Wali Kota. Ya, baik. Iya. Pak, kita ketahui new normal sudah dijalankan di Tegal. Anda menyebutkan bahwa ini yang pertama daerah yang menjalankannya di Indonesia. Bagaimana evaluasinya, Pak? Untuk Kota Tegal, ini adalah daerah. Ini daerah wilayah yang terkendali karena sudah zero COVID-19 dan juga sudah menjadi daerah zona hijau. Kita sudah akan melakukan new normal ya. New normal di tanggal 30 Mei kita akan bekerja ini selama 1 bulan. Jadi 30 Mei sampai dengan 30 Juni. Ya. Artinya sudah sehari ya Pak. Secara umum apa evaluasinya Pak? Ini kemarin kita evaluasi bahwa kita lihat di masyarakat ya. Masyarakat ini kemarin sempat beberapa hari ya setelah penutupan PSBB ya. Setelah penutupan PSBB itu memang ada beberapa masyarakat yang dari luar kota ini yang tidak pakai masker karena menganggap bahwa PSBB yang kita tutup pada tanggal 22 Mei ini kita terkesan sudah tidak ketat lagi. Makanya kita menggalakkan lagi ini tanggal untuk new normal, ini tanggal 30 Mei sampai dengan 30 Juni. Ini diperbantukan TNI Polri ya. Ini full power untuk menjalankan operasi menegakkan disiplin, mendukung protokol kesehatan. Apa yang disampaikan Bapak Panglima dan Bapak Kapolri ya. Ini artinya kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan masih belum bisa dijalankan secara maksimal Pak di sana? Jadi untuk masyarakat Kota Tegal sendiri ini alhamdulillah ini sudah sangat terbiasa ya, terbiasa untuk menjalani protokol kesehatan, sudah terbiasa dengan budaya hidup sehat ya, dengan memakai masker. Kita ada beberapa ya di di pusat perbelanjaan, di mall, ini kan kita semuanya sudah alat-alatnya kita sudah siapkan semua. Ada beberapa chamber disinfektan atau box disinfektan, ada termogan, ini beberapa petugas setiap masuk ini harus sudah melalui tes suhu badan, di samping itu juga harus cuci tangan terlebih dahulu. Oke, artinya aktivitas bisnis seluruhnya sudah berjalan Pak, termasuk sekolah? Ini untuk sekolah kita belum ya, ini kebetulan tanggal 1 juga ini masih libur ya. Kita menunggu kebijakan dari pemerintah pusat untuk perihal masalah sekolah. Tapi untuk yang lain ya, ini yang lain kita sudah mempersiapkan. Bahkan bukan cuma di mal dan swalayan saja atau di pasar-pasar, kita di objek wisata juga kita sudah mempersiapkan. Di situ harus melalui protokol kesehatan ya untuk tanggal 1. Kita tadi barusan saja mempersiapkan. Kita bersama Forkopimda tadi memantau untuk objek-objek wisata. Kebetulan objek wisata di sini ini ada 4. Ini ada di Muara Reja, ada di Pantai Alam Indah, di Batam Sari dan di Pulau Kodok. Kita sudah mempersiapkan 4 titik itu ya. 4 titik itu
agar nanti untuk tanggal 1 kita pembukaan untuk objek wisata, ini kita semuanya sudah siap. Lalu Pak, bagaimana dengan pengawasan begitu di mal, di pusat perbelanjaan agar benar-benar protokol kesehatan bisa dijalankan di sana, Pak? Iya, untuk di swalayan atau mal, kita sudah mempersiapkan personil ya. Ini personilnya satu tempat saja, kita ada 46. 46 itu, yang 40 ini dari TNI Polri ya, yang 20 dari Polri, yang 20 juga dari TNI. Ini semuanya berjaga selama 2 shift ya, satu shiftnya 20 orang. Di samping itu, kita sudah mempersiapkan, ini 6 tadi, tambahan tadi, satu shiftnya adalah 1 dokter dan 2 perawat. Kita ada tempat untuk pelayanan kesehatan di pintu masuk mal ya. Jadi apabila nanti ada masyarakat atau pengunjung ini kurang enak badan atau ingin membersihkan dirinya di pusat pelayanan kesehatan, kita di situ bisa melayani. Selain aparat begitu Pak, mungkin apakah pengunjung juga dibatasi jumlahnya yang bisa masuk ke dalam pusat perbelanjaan dan juga mal? Ini di mal, ini kita kan yang jelas kita antisipasi ya. Antisipasi di waktu weekend ya, atau Sabtu dan Minggu, yang diperkirakan ada lonjakan yang besar untuk pengunjung. Di situ kita akan membatasi dari yang sudah, apabila batas maksimalnya, ini contoh jumlahnya pengunjungnya 5.000, kita hanya setengahnya hanya 2.500. Kita sudah mempersiapkan juga di situ skema yang terkait ya, apabila nanti ada masyarakat yang pingsan atau yang harus dilarikan ke rumah sakit, kita sudah mempersiapkan ambulan untuk membawa pengunjung apabila nanti sakit atau pingsan, segera dibawa ke rumah sakit, sehingga tidak membuat panik seluruh pengunjung yang lain. Oke, kita ke Prof. Zubairi. Prof. Zubairi, kalau kita melihat apa yang diterapkan di Tegal, ini merupakan satu-satunya wilayah di Jawa Tengah yang sudah menerapkan new normal. Apa catatan Anda? Iya, ya alhamdulillah bahwa sudah bisa new normal. Hanya ada catatan sedikit tadi waktu disebutkan bahwa tempat ibadah yang biru sudah bisa mulai. Catatan saya begini, risiko penularan itu justru tinggi di tempat yang tertutup, yang orang berkerumun jangka panjang. Yang telah terbukti menjadi sumber penularan besar itu kan di kapal pesiar, yang kedua di tempat ibadah justru. Jadi misalnya di Korea Selatan itu dari gereja tertentu itu bisa sampai 5.000 klaster. Klaster sana itu 5.000 orang. Kemudian di kota Mulhouse di Prancis 2.500. Kemudian di Taman Sari di sebuah masjid di Jakarta itu juga lumayan banyak. Dan kita melihat beberapa klaster baru di pesantren di Jawa Timur. Demikian pula klaster gereja Bethel di Bandung maupun pertemuan baik yang Protestan maupun juga Islam di Bogor. Jadi saya yang agak khawatir justru yang ini. Tapi kalau yang mall, yang pertokoan, yang tempat untuk rekreasi itu kalau bisa dijaga baik agar tetap jaga jarak, saya kira oke saja. Dan memang dari pembelajaran banyak negara harus dievaluasi bukan dari bulan ke bulan, bukan dari minggu ke minggu, namun dari setiap hari. Ada tidak lonjakan baru. Kita belajar dari Singapura yang ternyata bisa ada lonjakan beberapa ribu dari asrama pekerja migran dari Bangladesh, kemudian Korea Selatan walaupun tadinya sudah 2 bulan new normal, ternyata beberapa hari yang lalu muncul tidak terlalu banyak, namun mereka sudah membatalkan new normal, yaitu kenaikan sekitar 67 sampai 79 orang. Jadi saya kira bagus keputusan untuk new normal, namun harus monitor evaluasi yang amat ketat.
Mhm. Baik, Prof, selain kesiapan dari pemerintah daerah Kota Tegal begitu, bagaimana cara untuk meningkatkan kesadaran dari masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan agar new normal ini bisa benar-benar dijalankan dan justru tidak membuat adanya klaster baru begitu, Prof? Iya, kita melihat setiap hari di TV jalan raya masih banyak kendaraan, di pasar luar biasa kerumunan orang. Jadi, namun di pihak lain juga kita melihat bahwa kalau tegas, artinya yang mau keluar kota Jakarta, yang sekarang ini mau masuk kembali ke Jakarta itu di aturannya jelas diputar balik, orang tidak boleh masuk Jakarta bila tidak memenuhi syarat, itu ternyata berhasil. Jadi artinya new normal ini memang harus dikawal ketat. Tapi kawalnya jangan membubarkan setelah berkerumun, kawalnya tentu paling baik mencegah lebih baik daripada membubarkan. Jadi misalnya kalau pasar ya sebelum pagi-pagi sekali sudah diawasi, sudah ada didisiplinkan masyarakat pengunjungnya. Pak Dedi, harus dikawal ketat, apakah pemerintah juga sudah menyiapkan mungkin sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan? Kita sudah menerapkan ya sanksi sosial kepada masyarakat apabila masyarakat salah satu contohnya tidak memakai masker. Kita memberikan sanksi seperti menyanyikan lagu Indonesia Raya atau harus hafal Pancasila dan juga menyanyikan lagu Padamu Negeri. Di situ pun ada masyarakat ketika ada pelanggaran, ya kesadaran dari masyarakat sendiri itu malah mau sampai jam sampai push up, ya. Itu artinya bahwa masyarakat yang masuk di Kota Tegal yang melanggar apa yang sudah menjadi ketentuan pemerintah Kota Tegal, mereka secara sadar itu mau diberi sanksi tanpa ada paksaan dari petugas. Oke, Pak Wali Kota, lantas bagaimana mekanisme menjalankan peribadatan, baik itu di masjid maupun di gereja-gereja? Kita di tempat ibadah, kita sudah mengatur ya, ini dari Dinas Kesehatan, ini tim ya, tim sudah mengatur setiap waktu, setiap hari kita itu harus menyemprot ya, disinfektan dan juga mengepel ya, lantai ya. Yang kedua, kita sudah menerapkan di tempat ibadah dengan agar nanti jamaahnya itu ini menjaga jarak, kita di situ sudah memberikan tanda silang agar jamaah ini kalau melakukan beribadah itu sudah gampang untuk menyesuaikan. Di samping itu salah satu masjid contohnya itu di tempat wudhu kita tidak cuma memberikan keterangan di atas tempat wudhu, akan tetapi bahwa tempat wudhu satu dengan yang lain itu kalau yang pertama itu boleh untuk berwudhu, yang kedua kita secara langsung kita lakban sehingga nanti tidak bisa dipergunakan lagi. Artinya Pak Wali Kota akan ada pembatasan jumlah jemaah yang masuk ke dalam tempat ibadah, misalnya sholat berjamaah, sholat Jumat misalnya. Demikian, apakah disiapkan tempat lain yang menjadi alternatif untuk jemaah bisa beribadah? Kita sudah mengatur ya, apabila di sini tentunya jumlah jamaah yang sholat contohnya sholat 5 waktu maupun sholat Jumat. Ini kita sudah tahu di mana masjid yang tentunya lebih dominan banyak, ya. Kita sudah mengarahkan kepada pengurus masjid agar jumlahnya itu terbagi sehingga di situ tidak ada lonjakan jamaah sehingga nanti mereka tidak jaga jarak sehingga nanti akan membahayakan jamaah itu sendiri. Prof, apakah langkah antisipasi begitu Prof dan juga persiapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Tegal ini apakah sudah cukup begitu? Iya, tentu sudah cukup, tapi sebetulnya yang tadi yang kan sekolah sudah ditunda dulu. Ini kok putus ya? Sekolah sudah ditunda dulu, itu saya kira bagus. Sekolah terakhir saja bukanya, saya kira bagus. Namun yang saya masih agak ragu-ragu sedikit mengenai
tempat ibadah itu. Jadi memang mohon lebih ketat dan mungkin jangan sampai ruangannya sirkulasi udaranya terlalu tertutup dan nggak boleh ngumpul terlalu lama. Jadi mungkin waktu berada di dalam ruang ibadah, apa di dalam masjid ataupun gereja, itu mungkin perlu dibatasi. Oke. Baik, sebelum kita lanjutkan berbincang, kita sampaikan dulu informasi mengenai sebelum pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar, Wali Kota Tegal pernah memberlakukan lockdown lokal ataupun penguncian wilayah. Blokade 49 titik di Kota Tegal dengan beton pun sempat menuai kontroversi. Seluruh akses masuk menuju Kota Tegal, Jawa Tengah ditutup sejak 30 Maret hingga 3 April 2020 yang lalu. 49 titik di Kota Tegal dihalangi beton dan tidak bisa diakses warga. Aktivitas perniagaan juga dilarang. Tindakan ini merupakan keputusan Wali Kota Tegal, Dedion Supriyono, yang memberlakukan lockdown lokal untuk mencegah penyebaran virus corona. Seiring bertambahnya jumlah pasien positif corona di Kota Bahari. Namun tindakan ini sempat menuai pro dan kontra. Warga yang tidak setuju menyuarakan protes karena kehilangan pendapatan setelah tidak bisa lagi berjualan. Sebagian warga juga mengaku kesulitan beraktivitas karena berbagai akses publik ditutup. Akhirnya 3 April 2020, seluruh beton yang memblokade 49 titik di Kota Tegal kembali dibuka. Sehari sebelum akses dibuka, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Dalam Negeri agar menegur para kepala daerah yang memblokade jalan, sebab mengganggu distribusi logistik. Dari Tegal, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pak Wali Kota, apakah nihil kasus COVID-19 di Kota Tegal ini merupakan buah manis begitu dari penerapan protokol kesehatan yang cukup ketat dari awal virus ini menyebar? Jadi Kota Tegal itu kita pun punya pemikiran ya dari awal ini kan adalah COVID-19 ini adalah virus corona ini adalah yang bahaya. Jadi kami di awal itu memang kami ketat ya. Sampai yang pertama adalah lokal lockdown. Terus yang kedua, ini sebelum adanya PSBB kita sudah isolasi wilayah. Terus dari kementerian dari pemerintah pusat ini diharapkan ini menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Waktu itu memang belum ada PSBB. Setelah kami mengisolasi wilayah, ini 1 minggu PSBB keluar dan alhamdulillah bahwa Kota Tegal juga dipercaya diberikan PSBB selama 2 kali ya, kurang lebih adalah 1 bulan. Ini kita PSBB 2 kali. Tapi alhamdulillah dengan adanya PSBB yang kita perlakukan selama 1 bulan, ini kan untuk penanganan ini kan betul-betul kita ketat ya, ketat. Yang pertama adalah kita memblokir jalan ya dengan MCB beton. Terus yang kedua ini ada pemadaman lampu ya. Sehingga dengan penanganan ini Kota Tegal ini yang sebagai central city ya dari beberapa daerah tetangga, ini di daerah tetangga itu sudah tahu bahwa Kota Tegal ini ada pemblokiran jalan, ada pemadaman lampu, sehingga kita sudah memberikan virus psikologi ya kepada orang lain dari luar kota, sehingga tidak mau datang ke Kota Tegal. Dengan adanya Kota Tegal ini sepi ya, atau pergerakan masyarakat ini dibatasi, sehingga alhamdulillah ini tidak banyak ya penularan untuk virus corona. Oke, saya ke Prof. Zubairi. Prof, istilah isolasi wilayah, lokal lockdown yang disampaikan oleh Pak Wali Kota tadi ya memang kurang awam ya sebelum hadirnya PSBB mengenai COVID-19.
apakah ini semua memang bisa dikatakan menjadi portfolio yang baik yang bisa seharusnya ditiru oleh wilayah lain, mengingat bahwa Tegal satu-satunya wilayah zona hijau di Jawa Tengah yang bisa memperoleh new normal besok? Iya, benar sekali. Jadi bahwa lockdown, apakah itu nasional, apa provinsi ataupun lokal, kali ini kita bicara lokal lockdown, itu amat bermanfaat untuk memutus rantai penularan. Tentu bersama-sama dengan aturan yang lain, dengan tes yang banyak, dengan telusur kontak, dan kemudian isolasi dan karantina, dan juga menyiapkan rumah sakit beserta alat pelindung dirinya. Jadi semuanya adalah paket yang perlu untuk menekan penularan jumlah COVID-19 ini. Jadi selamat untuk Kota Tegal dan pimpinan daerahnya. Oke, baik, terima kasih Prof. Zubairi sudah berbincang bersama kami, juga Wali Kota Tegal Dedion Supriyono sudah berbincang bersama kami. Sebagai upaya penyembuhan dan terapi kebahagiaan, sejumlah tenaga medis menari bersama. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.